Yo, Yo, kita kembali ke Optik, obrolan politik. bersama saya Kiver Riansa. Saya Adrian Maulana. Hari ini kita akan membahas politik secara detail dan di luar nalar. Oke, kita akan berbicara tentang politik ya. Ya, dengan yang lagi hangat-hangatnya terjadi nih di daerah Jawa Barat ataupun lebih tepatnya di daerah Kota Bandung tentang penggusuran teras Cihampelas bangunan 74 miliar yang bakal dibongkar. Oke. Gua di sini mau tanya nih ke rekan-rekan gua nih di pinggir gua. Lu sendiri punya kenangan gak di teras Cihampelas ini? Kenangan sama cewek Apa apa kan lu kenangan apa? dulu tuh pernah dengar-dengar pernah diam di apa maksudnya? Pernah berdiam di daerah Sukajadi ya? Oh, rumah, Ya. tepatnya rumah mungkin. Ya, kebetulan saya tuh orang Sukajadi, jadi saya tahu banget ya daerah Cihamplas, daerah area-area situ karena mungkin dulu waktu zaman-zaman SD, SMP, SMA, bahkan nih sampai sekarang sering lah lewat Ciamplas jadi termasuk Ciwalk-nya, termasuk Skywalk-nya yang di atas. Itu kan salah satunya mungkin dibangunnya itu tuh buat apa ya, mempermudah akses jalan yang di bawahnya gitu. Jadi menurut saya kenangan yang paling indah di situ tuh ya kenangan saat bersama dia. Anjir. Oke. First impression lu di ke teras Cihampelas ini apa sih? Waktu awalan lu datang banget ke sana. Diajak teman kah atau apa gitu? Waktu awal ke sana ya mungkin kalau pembangunannya mah saya nggak mengikuti begitu detail, cuma waktu adanya mungkin oh ini tempat baru. Mm-mm. Biasanya kan kalau orang-orang Bandung tuh kalau ada yang baru-baru yang tren-tren tuh kan pasti pada datang. Mm-mm. Dulu tuh di atas tuh kawasan buat PKL, jadi semacam yang pada di bawah tuh ditaikin ke atas kayak gitu. Buat UMKM gitu ya. Di UMKM yang ada di area Ciamplas itu karena ya mungkin salah satu faktor kemacetan dan lain-lain menata ruang tata ruang apa perkotaan biar lebih menarik. Dan saya juga pernah dengar kenapa ini Skywalk ini bisa dibangun karena mengikuti dari negara Jepang. Oh. Jadi mungkin ada Mm-mm. kalau ini mah mungkin ada yang dilihat mungkin ya karena waktu itu kan zaman wali kotanya itu Pak RK. ya Bapak Ridwan Kamil yang Karena kan mungkin meniru yang dia ada di beliau kan luar Jepang. ngerti infrastruktur ya kayak Ya, kan notabene tuh kayak beliau tuh lulusan arsitektur gitu. Dia ya, mungkin pengen meniru negara-negara luar biar ya menerapkan ya di Bandung seperti itu hmm. sih yang saya tahu tentang info dan kenangan saya di teras Cihamplas. Tapi ini mau digusur ini. Lu setuju gak kalau digusur teras Cihampelas ini? Setuju-setuju aja, apalagi mungkin kalau si fungsi dari teras ini tidak ada fungsinya buat apa. Karena mungkin takutnya makin lama tuh makin kumuh, makin gak terawat. Apalagi kalau Adrian pernah ngelewat nih ya, ngelewat Hmm. teras Cihamplas, itu kadang-kadang ada air ngecelak dari atas ke bawah. Bayangin lu pakai motor, aduh cai timan hujan tuh. Saya juga pernah jujur waktu ngelewat tuh saya kira tuh ini tuh air hujan. Terus air Ternyata apa? nggak tahu. Gak tahu kan itu. Ya mungkin air embun kayak, tapi kan itu pagi-pagi ya. Nah, terus tuh juga bisa jadi bikin faktor kemacetan karena ya mungkin kawasannya jadi gimana karena nggak tertata rapi, nggak Mm-mm. seperti sebelum-sebelum ada dibangunnya si Skywalk ini. Makin menyempit katanya tuh. Menyempit mah ya pasti menyempit ya karena ya dari dulu juga jalannya dari saya kecil nggak pernah ngegedein, nggak pernah ngelebarin, nggak pernah ini tetap situ aja. Gitu. Kalau menurut gua masih gua kurang setuju ya. Apa aja Kalau untuk dibongkar ini. alasannya? Alasannya tuh karena yang pertama tuh kan pembongkaran tuh butuh waktu, ya, butuh dana juga. Dana juga nggak sedikit gitu. Dan juga kalau untuk dibongkar tuh pasti butuh waktu lama. Pasti makin macet dong daerah sana. Makin macet. Apalagi kan daerah sana tuh jadi pusat pembelanjaannya. Tapi kayaknya yang dibongkar dari bongkar juga macet. Ya, ya setidaknya gitu, setidaknya. Ideanya gimana? Ya setidaknya biar Nggak ngerasa macet. iya nggak macet dan pasti ada penutupan jalan itu kalau Terus misalnya. solusinya kalau misalkan nggak dibongkar apa? Menurut gua masih dipelihara kembali ya kayak misalkan diperbarui Pelihara kembali, butuh memelihara kembali. butuh uang nggak? Ya butuh, cuman kan uangnya nggak sebesar yang buat pembongkaran itu. Enggak. Kalau boleh tahu yang apa? Yang mengusulkan untuk pembongkaran itu siapa? Eh ya gubernur kita sendiri. Yang menurut apa Pak Deddy kan ya mungkin kalau misalkan paparan
mau atau ibaratnya meng-ACC silahkan dibongkar. Nah sekarang tuh jadi masih tahap ibaratnya mah antara dibongkar dan tidak dibongkar, apa dilanjutkan. Tapi banyak warga Bandung tuh ada beberapa mungkin pengen dibongkar. Hmm. Ya karena balik lagi pertama bikin macet, kumuh, takutnya nggak keurus juga kayak gitu. Tapi kan itu gue baca juga tadi di detik.com atau di kompas.com katanya itu tuh harus butuh pelepasan apa itu pelepasan aset katanya di Karena ya pelepasan aset nah itu. mungkin kalau pihak itu kan nanti bisa dibicarakan dulu ya Tapi karena kan kan itu butuh waktu lama gitu maksudnya. ya butuh waktu lama ya wajar ya namanya juga kita kan mau ngebongkar ya tapi kalau selagi ngebongkar itu buat kebaikan apalagi buat masyarakat Bandung biar lebih nyaman lebih ekosistemnya lebih enak dilihat lagi lebih rapi tata ruangnya kenapa tidak dibongkar tapi kalau misalkan memang nggak dibongkar juga emang bisa jadi lebih baik lagi kenapa enggak jadi opsional aja gitu Iya. Tapi menurut saya mah nggak usah sih karena tata letaknya tuh menurut saya tuh pribadi kan bukan iya menurut menurut masyarakat menurut Bandung Sapri saya pribadi bukan bukan menurut warga Bandung kan iya menurut saya mah ya nggak usah lah biar gitu aja cuman kita tuh memelihara kembali gitu ibaratnya memperbarui kayak coretan-coretan itu dicat kembali jadi jadiin pusat pusat lagi lah pusat ibaratnya pusat wisata ataupun apa tapi bagaimana dengan UMKM yang tidak mau naik ke atas? ya itu ya saya juga kurang tahu sih kalau untuk itu mah jadi Solusinya kan karena area tuh apa tadi bilang ini mau usulan pribadi jangan dibongkar. eh, Seharusnya kan ada solusi yang terbaik. solusi yang terbaik tuh menurut saya mah apa ya jadi ini mah khusus ini aja weh biar khusus wisatawan gitu kalau untuk para UMKM bisa di bawah-bawahnya gitu. Saya nanya gini, sekarang wisatawan mau ke Tanah Ciamplas, tapi di atasnya tidak ada apa-apa, mau lihat apa? Ya bisa aja mau lihat City Light kayak itu tuh apa jembatan Pasopati. Kan logika nih, kan sehari itu 24 jam, memang Hmm, 24 jam istilah kan enggak. bisa aja dia belanja dulu di bawah gitu. Jadi dia kasih ngapain pertanyaan saya? Dia tuh belanja di bawah sambil ngeliatin oh ini tuh kayak gini Kan gini jadi tata letak di Bandung. gini, Mas Adrian ya, saya perjelas lagi nih ya. Hmm. Awal muda adanya Skyweb ini itu buat mempermudah UMKM. Tapi ada beberapa UMKM yang mungkin Tapi itu agak untuk riskan untuk naik ke atas. mempermudahnya tuh emang buat di atas atau Buat buat di di atas, karena di bawahnya. atas tuh udah ada beberapa store-store-nya juga. Nih, Tapi Mas Adrian. kenapa nggak diseriusin kalau buat di atas gitu? Atau Nah, karena si UMKM-nya nggak mau bayar apa? Nggak mau bayar tempat. si pajaknya atau apa gitu? Oke, ini Tapi kan saya. kita nggak tahu gitu Oke, maksudnya yang tuh. pertama pengalihan pemimpin. Karena perbedaan pemimpin kan perbedaan cara. Yang kedua COVID. Salah satu Hmm. faktor tuh COVID. Karena COVID kan UMKM hampir seluruh mati. Nah, saat memulai mungkin banyak yang melupakan teras Ciamplas termasuk di atasnya. Dan setelah itu mungkin ya jadi terbengkalai tidak dirawat mungkin seperti itu alasannya. Salah satunya faktor. Kalau boleh tahu nih, ada yang tahu tidak awal mula si teras Ciamplas ini didirikan tahun berapa? Cas Camplas tuh didirikan tahun Udah. tak. Karena kan saya bukan orang Bandung asli ya. Kita searching dulu. Saya bukan orang Bandung asli, kecuali Eki orang Bandung asli. Ya, Jadi saya mau menanyakan saya 4 Februari 2017 oleh wali kota saat itu Ridwan Kamil. ketuaan kami. Mm. Nah, seperti itu. Jadi awal mulai itu. Tapi kan karena dari periode 2018 mungkin sampai 2019-2020 kan COVID ya. Nah, termasuk itu jadi menyebabkan si teras ini nggak kepakai. Tapi kan maksudnya tuh Pak Ridwan Kamil tuh kan pengalihan juga ke gubernur gitu. Kenapa nggak wali kota yang sebelum-sebelumnya itu ngurus teras Cihampelas gitu Nah, maksud. ini menarik. Karena itu kan di situ Mas Adrian tahu gak siapa wali kota setelah Ridwan Kamil? Nggak tahu kan saya bukan orang Bandung. Nah, itu termasuk saat wali kota yang sebelumnya itu yang Pak Odet kalau nggak salah sama seharusnya kayak sekarang belum terawat jadi kayak terbengkalai karena mungkin kalau Itu tuh memang kurang terlawat atau memang apa dipelihara mungkin nggak akan seperti hari ini keadaan teras Ciamplas gitu. atau kurang dana atau apa itu tuh? Atau karena yang di itunya gitu. Tadi balik lagi yang saya bicarakan kepada Mas Aldia kan ada COVID pemilihan kepemimpinan biasa kan ada perbedaan dalam apakah ini lanjut apa tidak gitu.
plus sama UMKM mungkin yang nggak ada pada di atas gitu. Beda sama di bawah kan orang rata-rata nih sekarang. Dia misalkan main ke Bandung ya ke Ciwok. Misalkan disuruh naik ke atas, aduh ke atas kan Jadi bisa saya ada malesnya. suka-suka aja sih ke atas, sering sama teman-teman Ke nongkrong atas di atas. ngapain? Ya buat lihat city light gitu tuh, Saya ke atas buat pakai jalur apa? tangga. Ada itu tangga Dibuka dibuka, di, umum. dibuka umum. Oh, Gue juga nggak pernah takut ke sana bareng-bareng sama teman-teman nongkrong di sana lihat. di atas. Iya. Oh, Bahkan menurut saya tuh adanya teras Ciamplas itu biar kita melihat keindahan kota Bandung tuh kalau malam tuh kayak gimana. Seluruh Bandung kelihatan. Ya nggak seluruh juga, cuman ya yang indah-indahnya aja. Oh jadi solusi dari siapa Adrian tuh Kita tetap ada iya, pelihara. Jadi cuma city light doang gitu ngelihat ke atas. enggak juga maksudnya tuh Atau gimana ya? Coba spesifik eh lah. spesifiknya tuh menurut saya mah kita pelihara dan juga kayak si pajak kalau misalkan pengen ada UMKM di atas kita bisa urus juga kayak pembuangannya yang jelas. Kalau misalkan mau si UMKM-nya di atas dan juga pajaknya jangan terlalu kencang lah ibaratnya mau kalau misalkan mau di atas. Pajak apa? Pajak ya sewa tempatnya gitu. Sewa tempat ya. Mungkin kan namanya juga kan kalau misalkan UMKM dari pemerintah mungkin bisa jadi gratis, bisa Biar jadi balik berbayar. modal juga gitu sih. Oh jadi Makanya. buat UMKM itu. Iya. Jadi Mas Adrian tuh kontra lah terhadap. Ini menurut saya mah ya buat apa digusur selagi kita bisa untuk diperbaiki karena pasti aja sih Tapi kan kalau dibongkar lebih baik kenapa tidak? karena apa ya yang tadi saya jelasin juga takutnya kalau misalkan kita pas ngebongkar tuh macetnya malah makin parah gitu. Bongkar nggak dibongkar macet sama aja fakta ya. Saya hampir Ya setiap emang hari. fakta gitu untuk itu mah karena kan itu tuh daerah itu pusat perbelanjaan jadi ya bongkar nggak dibongkar juga menurut saya mah emang pasti macet. Tapi kalau misalkan di hari-hari biasa kayak di hari-hari ya hari Senin hari Minggu gitu kalau misalkan untuk siang-siang tuh aman-aman aja nggak terlalu macet deh. Ini kan bicaranya waktu jam padat. Nggak jam semua juga kayaknya jalan di Bandung kalau bukan jam padat mah nggak macet. Iya tahu cuman setidaknya gitu kita Apa? punya dua tempat gitu maksudnya tuh Dua untuk para tempat. UMKM ya bisa di atas bisa di bawah untuk wisatawan juga. Oke. Ya kalau saya pribadi mah Alasan mungkin Eki kenapa nggak dibongkar? mungkin bisa kalau nonton bisa sedikit dipundurin menitnya tadi saya udah perjelas sedikit ya. Nggak biar yang lebih lebih spesifik banget gitu biar bisa diterima sama saya yang kontra ini gitu. 5 menit yang sebelumnya mungkin saya lebih jelas, lebih detail dan panjang lebar bisa, bisa dicek. Salah satunya warga Bandung. Banyak yang mungkin oke lah bongkar. Kedua, Sesuai riset kealihan gitu. kepemimpinan jadi berbeda. Ketiga, mungkin kemacetan, kumuh, termasuk yang tadi saya bilang air dari atas mengucur ke bawah gitu ya. Nah terus tuh mungkin tata ruang bisa lebih rapi, itu lebih enak dilihat gitu. Seperti itu. Ya mungkin emang bakal ngabisin dana apalagi buat ngebongkar ya bukan sedikit. Cuman kalau kita pikir-pikir ya kalau memang bisa dan lebih bagus dan lebih baik ke depannya kenapa tidak kan bukan hal buruk yang bakal Bicara. bakal apa yang dilakukan bukan hal buruk tapi hal baik gitu. Seperti itu. Oke, mungkin segini saja sih untuk pembahasan teras Cihampelas ini. Ya, mungkin mau dibongkar ataupun tidak dibongkar sama-sama baik ya semoga kedepannya si teras Cihampelas ini Menjadi lebih baik. bisa digunakan sebaik-baik mungkin baik UMKM baik mau masyarakat yang ada di Bandung maupun dari luar Bandung bisa menikmati si teras Cihampelas ini lebih baik lagi dan untuk pemimpin yang sekarang menepati posisi yang berhak merubah dan mengatur teras Cihampelas semoga bisa melakukannya lebih baik dan sebaik-baik mungkin demi masyarakat Bandung dan Jawa Barat. Nah, mungkin mudah akhiri aja. Boleh lah. Nah, mungkin obrolan optik hari ini dari saya Kiper Liansah. Saya Adrian Wana. Berakhir untuk hari ini. See you, sampai Jumpa.